Halo semua, panggil aku Hati. Jumpa kembali di podcast Teman Hati episode ketiga. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin podcast Teman Hati dan yang sudah mengikuti channel ini untuk semakin berkembang. Di episode sebelumnya, kita udah bahas mengenai masa lalu dan tentang mindfulness ya teman-teman. Kira-kira hal apa lagi yang menarik untuk dibahas? Yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas kita dalam menjalani hidup di dunia ini nih. Sesuatu yang membuat hidup semakin bermakna tentunya, dan enjoy ngejalaninnya. Seni hidup minimalis. Yap, di podcast kali ini aku tertarik buat bahas itu. Nah, kenapa? Karena konsep hidup minimalis ini tuh mengajarkan dan buat kita paham bahwa dengan sedikit barang, kita bisa lebih bahagia. Dan juga aku bakal bagiin tips dan langkah-langkah untuk kalian memulai hidup minimalis. Tapi sebelumnya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Semoga podcast ini memberi kalian banyak manfaat dan inspirasi. Selamat mendengarkan. Halo teman hati. Jadi, kenapa minimalis? Apakah hidup minimalis harus membuang atau mengganti semua yang kita miliki dan mengganti background dinding kita jadi warna putih? Kesannya serba putih gitu. Apakah seperti itu? Sebelumnya aku ingin mengajak kalian untuk sama-sama berpikir atau berdiskusi dan sedikit membayangkan nih. Pernah gak sih kamu merasa punya banyak barang, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, cuma beberapa persen aja nih yang kalian gunain dalam 3 bulan atau bahkan beberapa tahun terakhir ini. Misal, contoh, kalian punya banyak baju di lemari, tapi yang kalian pakai cuma beberapa persen dari jumlah pakaian yang kalian punya di lemari. Atau bahkan baju-baju lama kalian yang udah kekecilan dan kalian gak pakai, masih aja gitu dibiarin numpuk di dalam lemari. Apa kalian merasa banyak waktu kalian yang terbuang sia-sia hanya untuk terus-menerus membersihkan suatu tempat atau barang yang ajaibnya tiba-tiba ada aja gitu di suatu tempat? Misal kalian baru sadar, semenjak kapan kamar kalian udah berantakan lagi padahal baru tadi diberesin? Hayo, siapa yang kayak gini? Atau di antara kalian, juga ada yang suka gak sadar kalau lagi di tempat perbelanjaan, kalian beli-beli aja gitu. Dan baru sadar ketika di rumah, kok aku beli banyak barang kayak gini ya? Terus kalian nyesel. Nah loh, bukannya seharusnya kita lebih banyak beli barang itu harusnya kita lebih bahagia dong? Iya gak? Tapi kenyataannya gak kayak gitu teman-teman. Yang terjadi sebenarnya setelah kalian membeli banyak barang adalah hanya kesenangan-kesenangan semu yang bersifat sementara. Sementara teman-teman. Yang kenyataannya hanya menguras dompet kalian, hubungan sosial, dan kebahagiaan-kebahagiaan kita teman-teman. Tapi bukan berarti kita nggak boleh membeli barang apa yang kita inginkan ya. Dengarkan podcast ini sampai akhir agar kalian tidak salah paham. Nah sekarang, coba deh, kalian lihat sekeliling rumah kalian. Barang-barangnya kalian liatin. Tatap dengan penuh makna. Enggak, ini serius. Kalian liatin ya. Nah, udah ya. Apakah kalian senang dengan barang-barang itu? Atau kalian ada yang udah merasa dan sadar bahwa banyak barang yang sebetulnya kalau nggak ada barang itu, aku bakal tetap baik-baik aja kok. Atau ada juga nih yang nemuin barang-barang yang jumlahnya banyak tapi sejenis. Contohnya kalau misal kalian ke suatu tempat wisata, kalian beli oleh-oleh kayak gantungan yang dalam jumlah banyak gitu. Dan nyatanya sampai sekarang barang-barang itu ada di rumah kalian dan nggak berkurang jumlahnya. Dan kalian bingung juga gitu, mau digimanain, gimana caranya barang-barang yang udah kalian nggak gunain atau udah nggak membantu hidup kalian, itu menyingkir jauh dari rumah kalian. Nah sekarang, coba bayangkan
bayangkan kalau kalian memiliki lebih banyak ruang. Lemari kalian lebih banyak ruang, ruangan tempat kalian tinggal lebih banyak ruang, dan hanya diisi oleh barang-barang yang berguna. Barang-barang yang tidak berguna itu sudah tiada, bebas, bernafas lega, dan kalian lebih bisa bergerak leluasa, tanpa ada barang-barang yang menghalangi dan berserakan di mana-mana. Enak bukan? Itu karena kita semua memerlukan ruang. Yap, ruang teman-teman. Nah, seperti tadi, kita butuh ruang di lemari, kita butuh ruang di garasi, ruang untuk berpikir, untuk bermain, untuk berkarya dan berkreasi, kumpul-kumpul dengan keluarga. Nah, itu letak keindahan hidup minimalis. Rasanya lebih banyak udara segar, lebih terbuka, dan terasa sangat membebaskan. Dan akhirnya kita mampu untuk menampung hal-hal yang lebih bermakna pada hidup kita. Wadah nih teman-teman. Kalian tahu wadah kan? Wadah aja kalian bisa gunakan kalau wadah itu kosong. Kalian gak bisa makan kalau piring yang kalian gunakan masih terdapat bekas-bekas makanan. Piring itu perlu kosong dan bersih. Nah, seperti itu ya teman-teman kalau diibaratkan. Hal itu berlaku untuk rumah kita. Kalau rumah kita penuh barang, dampaknya adalah pada jiwa kita. Kita jadi nggak punya waktu, tenaga, dan ruang buat kita merasakan pengalaman-pengalaman baru nih teman-teman. Mengaplikasikan hidup minimalis berarti kita mengendalikan barang-barang yang kita punya, bukan malah sebaliknya, kita yang dikendalikan oleh barang-barang kita. Nah, sekarang apakah hidup minimalis itu adalah kita harus nggak punya apa-apa? Identik dengan hunian yang berkelas, furniture mewah. Memang. Tapi sebelum jauh ke sana, kita harus mantepin dulu cara kita berpikir. Mindset kita tentang minimalis ini. Tahap pertama memulai hidup minimalis adalah dengan decluttering atau berbenah. Bersih-bersih, rapihin, dan sebagainya. Tapi, nah kalian yang udah gak sabar, pasti udah pengen cepet-cepet beres-beres nih, ya kan? Ayo ngaku. Tapi teman hati, ada hal yang perlu kalian pahami terlebih dahulu nih sebelum kalian decluttering. Nah apa itu? Yaitu cara bagaimana kita decluttering itu sendiri. Kuncinya adalah perlahan tapi pasti, continuous, istiqomah, atau kalau kita ibaratkan, dalam decluttering itu jangan seperti diet kilat. Kita bisa aja secara cepat nurunin berat badan semaunya kita. Kita nggak makan seharian, atau dalam sehari cuma sedikit aja. Kita hitung kalori yang masuk tubuh kita. Selain itu kita mati-matian olahraga melebihi batas demi mendapatkan berat badan ideal kita. Tapi setelah itu, ya udah. Setelah kamu dapat berat badan yang kamu mau, kamu udah mulai nggak jaga lagi pola makan, kamu udah mulai bermalas-malasan untuk olahraga, dan akhirnya berat badannya jadi kayak yoyo gitu ya, naik turun. Nah, begitu juga dengan cara kita decluttering. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, dicicil, yang penting kamu bisa continuous, berkelanjutan dalam decluttering ini dan bertahan dalam waktu yang panjang. Atau mungkin dari kalian juga ada yang malas untuk memulai decluttering. Nah, kalian bisa mulai dengan cara bijak membeli sesuatu. Sebenarnya hidup minimalis ini ada kaitannya juga dengan hidup kesadaran, yang mana aku udah bahas di podcast episode sebelumnya ya, yaitu episode kedua. Yang belum tahu tentang mindfulness, boleh banget mampir. Karena kalau kalian udah paham dan udah mulai terbiasa dengan mengaplikasikan mindfulness, kalian akan lebih mudah juga untuk menerapkan seni hidup minimalis ini. Ya, balik lagi ke bijak dalam membeli sesuatu. Bijak dalam menggunakan uang. Setiap kalian dari luar atau suatu tempat, terus kalian kepingin beli sesuatu, misal kamu pengen beli baju nih, kamu harus pikir ulang lagi nih, yaitu yang udah aku bahas sebelumnya. Kamu harus mempertimbangkan apakah kamu benar-benar perlu membelinya
Kalau misalnya di lemari kamu udah banyak pakaian yang sekiranya tanpa kamu membeli baju itu, kamu juga akan baik-baik aja ya. Kamu harus memikirkan berulang kali sebelum kamu beli sesuatu. Selain itu, ketika kamu dari suatu tempat nih, dari undangan misalnya, dapat tanda terima kasih kan biasanya seperti gantungan-gantungan yang sebenarnya di rumahmu juga udah banyak dan kamu nggak pakai. Mending kamu nggak ambil atau kamu kasih ke teman yang membutuhkan aja. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh dan dasar-dasar untuk kamu mulai mengenal minimalis ini. Karena yang penting kalau udah dapet dasar pemikirannya, semoga semakin memudahkan kamu untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, mungkin sampai di sini aja dari topik pembahasan di episode kali ini. Kalau kalian tertarik untuk aku membahas topik-topik seperti ini, boleh kalian komen aja di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk yang mau berpendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi ingat, bijaklah dalam menulis komentar. Terima kasih buat kalian yang masih stay dengerin podcast ini sampai akhir. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Akhir dariku, salam dari hati.